Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah saya menyampaikan untuk kali ini, yaitu tentang air mutlak. Air mutlak ialah air yang suci, mensucikan. Di dalam air mutlak ini kita tahu, yaitu air yang sangat layak untuk dipakai, baik untuk berwudu, baik itu untuk membersihkan tinja dan sebagainya, atau kita beristinja. Itu hendaknya kita memakai air yang suci dan mensucikan, karena Allah juga berfirman yang artinya, dan kami telah menurunkan dari langit air sebagai alat untuk bersuci. Quran Surah Al-Furqan ayat 48. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk mengambil air yang suci dan mensucikan, baik itu pakai untuk berwudu dan sebagainya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ilmu kitab Muslim kita sudah tahu bahwa ada 4 jalan ilmu, yaitu ilmu syariat, ilmu tarekat, ilmu hakikat, dan ilmu ma'rifat. Nah, dalam kali ini saya menyampaikan tentang air syariat. Air syariat atau air syariatin ialah air yang mutlak, air yang suci dan mensucikan. Di antaranya yaitu air hujan, air laut, air sumur, air sungai. Itu yang layak selama ini buat kita berwudu atau buat kita konsumsi dan sebagainya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kali ini saya menyampaikan yaitu tentang hakikat, air hakikat. Karena selama ini yang kita pakai itu adalah air syariat. Jadi air syariat ini ialah air hujan, air sumur, air laut, air sungai, dan lain-lain. Itulah air hakikatin. Jadi adapun di dalam kali ini saya menyampaikan yaitu tentang air hakikatin. Karena di dalam ilmu syariat, yaitu air mutlak adalah air untuk membersihkan jasad kita. Sedangkan di dalam air hakikat, yaitu air untuk membersihkan roh. Artinya kita memakai 2 air, yaitu air syariat dan air hakikat. Air hakikat adalah air yang ada di dalam diri kita. Itulah air hakikat. Di mana air hakikat itu? Air hakikat itu adalah air yang berada di dalam kalbu mumin, baitullah, bukan di dalam hati. Karena di dalam hati ini hanya segumpal darah, hanya darah dan daging dari hati itu. Jadi tempat air hakikatun
yaitu di dalam kalbu mukmin Baitullah. Apa nama air tersebut? Apa nama air untuk membersihkan roh dan jasad? Di samping kita memakai air hakikat tadi, nama air hakikat itu ialah Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Air yang suci dan mensucikan adalah Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi air hakikat ini airnya tidak berwarna, tidak berbau, tidak tercemar, tidak kotor. Itulah air hakikat, air mutlak yang sejati. Nah, itu di dalam hakikat kita. Jadi cara menggunakannya, misalnya kita mandi junub. Setelah kita mandi air junub, memakai air syariat, sudah selesai seperti biasa kita baca mandi junub, tapi tetap kita tutup dengan Bismillahirrahmanirrahim, air yang suci Nur Muhammadlah yang lebih suci. Baru kita siramkan ke seluruh tubuh kita. Itulah kita memakai air hakikat, air hakikatun. Kemudian kita beristinja. Habis kita buang air besar, kita menyucikan habis mensucikan air besar kita, ya kita pakai air syariat. Kita merasa sudah bersih, kita membersihkan habis buang air besar. Tetap kita berhakikat, ditutup juga dengan air yang suci Nur Muhammad yang lebih suci. Nah, jadi supaya jasad kita bersih, roh kita bersih. Begitu juga kalau kita sholat, kita berwudu, kita ambil air wudu seperti biasa. Kita berwudu, mengambil air suci yang mensucikan. Tapi setelah kita mau mengambil air suci mensucikan tadi, tidak lupa juga kita harus mengambil air hakikat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, air yang suci Nur Muhammad yang lebih suci. Langsung kita wudhu seperti biasa. Itulah air hakikat. Jadi air hakikat itu tepatnya di diri kita, di dalam diri kita ada yang bernama kalbu mumin Baitullah. Jadi Baitullah itulah rumah Allah. Rumah Allah itu ialah di dalam diri kita, bukan di masjid, bukan di langgar. Jadi rumah Allah itu adalah di dalam diri kita sendiri. Itulah tempatnya di kalbu mumin Baitullah. Itu ada di dalam diri kita. Dia bukan di hati, tapi dia di dalam kalbu, di dalam diri kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa kita sama-sama mengamalkan. Karena tidak ada air yang mutlak selain dari air hakikat, yaitu air Nur Muhammad. Sucinya air syariat, suci juga air hakikat. Air syariat yaitu air yang kita pakai sehari-hari, air hujan, air sumur, air sungai, air laut, itu namanya air syariat. Tapi tidak lupa juga kita siram pakai air hakikat. Itulah saya rasa tentang saya sampaikan tentang air yang mutlak, air suci dan mensucikan, yaitu air syariat dan air hakikat. Saya rasa hanya sekian. Mohon like dan subscribe-nya agar channel kita ini tetap berkembang. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Cuma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.